Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Rantai Edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membimbing teman-teman untuk proses registrasi bagaimana caranya bisa mendapatkan beasiswa Jabar Future Leader and Scholarship. Nah, sebelum kita ke proses pendaftaran atau proses registrasi, tentunya di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa sih itu JFLS. Nah, jadi JFLS itu merupakan program beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jawa Barat. Tentunya mereka yang memiliki prestasi, baik prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, targetan-targetan dari beasiswa ini adalah bagi mahasiswa-mahasiswa yang melakukan perkuliahan D3 sampai dengan S3. Jadi bagi teman-teman yang kuliah D3, S1, S2, S3 ini banyak kesempatan atau ada kesempatan untuk bisa meraih beasiswa ini. Dan di sini ada 4 kategori dalam JFLS ini atau dalam Jabar Future Leader and Scholarship ini. Jadi ada 4 kategori diperuntukkan beasiswa ini. Yang pertama, kategori pertama, apa itu sih kategori pertama? Nah, kategori pertama dalam beasiswa ini adalah bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi dalam bidang keagamaan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya prestasi dalam bidang keagamaan, salah satu contohnya teman-teman juara QA, terus teman-teman juara lomba pidato keagamaan. Nah, teman-teman ada kesempatan atau ada peluang besar untuk teman-teman bisa ikut serta dalam beasiswa JFLS ini. Nah, yang kedua, ada kategori ini bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi dalam bidang olahraga. Nah, karena memang banyak juga ya cabur-cabur atau cabang olahraga. Nah, jadi barangkali dari teman-teman sejak SMP, SMA, atau bahkan ketika melakukan perkuliahan di perguruan tinggi, teman-teman pernah meraih prestasi dalam bidang olahraga. Nah, teman-teman bisa langsung ikut andil dalam persaingan Jabar Future Leader ini. Siapa tahu teman-teman juga bisa beruntung. Dan yang ketiga tentunya bagi mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai prestasi dalam bidang seni budaya, gitu kan. Apalagi kalau bicara tentang Jabar, ini kan banyak ciri khas mengenai tentang seni budaya yang ada di Jawa Barat ini. Barangkali teman-teman pernah mendapatkan prestasi atau pernah meraih medali atau perak dalam prestasi seni budaya ini, teman-teman bisa juga ikut andil dalam beasiswa Jabar Future Leader ini. Dan jangan heran juga nih bagi mahasiswa-mahasiswa yang tidak mempunyai prestasi dalam bidang akademik. Nah, jadi kelebihan JFLS ini juga ini bisa atau ada peluang juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang aktivis. Jadi aktivis ini adalah mereka yang betul-betul aktif, yang memberikan kontribusi baik dalam pikiran, terus moral, dan juga tenaga untuk mengembangkan dan memajukan satu organisasi, baik itu di bidang baik itu organisasi kepemudaan ataupun di HMPS, himpunan program studi, atau di BEM maupun di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, bagi mahasiswa yang aktivis juga bisa ikut serta ya dalam Jabar Future Leader Scholarship. Nah, itu dia kategori-kategori dalam beasiswa ini. Tentunya beasiswa ini diperuntukkan khusus untuk mahasiswa yang masih aktif. Jadi aktif itu bisa juga mereka yang baru masuk ke perguruan tinggi, bisa juga yang sedang melakukan perkuliahan di perguruan tinggi tersebut. Nah, mereka lah yang berhak mendapatkan beasiswa ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum bisa ikut serta dalam perkuliahan atau belum terdaftar di perguruan tinggi, jadi kemungkinan besar peluang untuk tidak bisa mengikuti beasiswa ini. Nah, di sini
saya khususnya di channel Rantai Edukasi ini akan membagikan bagaimana sih caranya atau akan sharing pada teman-teman untuk eh, menyampaikan atau untuk bisa registrasi dalam beasiswa Jabar Future Leader Scholarship. Hal yang pertama mesti teman-teman siapkan itu adalah email pribadi tentunya ya. Kenapa email pribadi? Karena informasi-informasi ketika memang teman-teman lolos atau misalkan teman-teman dinyatakan lolos dalam seleksi tahap 1, tahap 2 dan hingga akhirnya teman-teman dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa ini akan langsung otomatis masuk ke email pribadi teman-teman. Jadi siapkan terlebih dahulu ya emailnya. Nah, karena memang saya sudah menyiapkan email dan sedikit menginformasikan juga kepada teman-teman bahwa saya di Rantai Edukasi itu sebelumnya pada tahun 2018 itu pernah mendapatkan juga beasiswa Jabar Future Leader Scholarship. Jadi tidak heran ya dan sehingga potensi untuk memberikan informasi kepada teman-teman ini tidak hoax. Jadi validasinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita langsung saja ya kunjungi website resmi dari JFL ini. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi ini web ini ya. Beasiswa JFL Distrik jabarprov.go.id. Login langsung ya tentunya karena memang saya sudah menyiapkan atau misalkan bagaimana sih Kak untuk cara daftarnya? Nah, kita klik daftar aja ya. Kita klik daftar. Ditunggu ya, soalnya jaringan ini nih, jaringannya agak lemot. Nah, ini sudah terbuka. Jadi, teman-teman harus menyiapkan nomor KTP. Nah, jangan sampai teman-teman yang masih kuliah masih belum punya KTP atau nomor KTP. Jadi, segera disiapkan ya. Selain tadi menyiapkan email, teman-teman juga harus menyiapkan nomor KTP sama nomor KK juga mesti disiapkan nanti itu pada proses persyaratan. Jadi hal yang pertama supaya teman-teman bisa mengetahui persyaratan dalam JFLS ini, teman-teman harus mempunyai nomor KTP. Nama lengkap ini juga harus sesuai dengan KTP. Email kita ulangi. Nah, itu ya untuk proses tahap pendaftaran. Karena memang tadi ya sesuai dengan apa yang saya katakan, saya sudah membuat akun ini dan pernah mendapatkan beasiswa Jabar Future Leader Scholarship. Jadi kita langsung bisa login. Kita login, kita tunggu proses loadingnya. Oke, kita tunggu beberapa menit, 1 minute. Nah, akhirnya sudah terbuka lah dan ini dia tampilan dari Jabar Future Leader Scholarship. Nah, mohon maaf ya teman-teman sedikit mengkoreksi juga. Jadi saya ini pernah lolos dalam beasiswa JFLS ini pada tahun 2019 dan ini buktinya. Kita lihat ya, file atau dokumentasi dari 2019. Nah, ini kita langsung klik pengumuman. Dan ini dia pernyataan bahwa saya lolos dalam tahap seleksi dan dinyatakan sebagai penerima program Jabar Future Leader Scholarship 2019 dan itu adalah calon dan itu adalah prestasi yang saya peroleh di JFLS ini dan beasiswa yang saya ajukan adalah beasiswa aktivis karena memang kebetulan saya aktif dalam berbagai organisasi di kampus maupun di luar kampus dan ini dia untuk ajuan 2021 apa saja nih persyaratan-persyaratan yang memang mesti teman-teman siapkan. Nah, karena memang di sini banyak menu pilihannya, ada beasiswa tujuan, ada identitas diri, ada pendidikan terakhir, ada potensi diri, terus persyaratan substantif dan dokumen pendukung. Nah, itulah persyaratan-persyaratan yang memang mesti teman-teman siapkan. Nah, dalam beasiswa tujuan ada apa saja nih yang teman-teman harus isi? Yang pertama, ini ada nomor kartu keluarga. Jadi nomor kartu keluarga ini sangat penting dan mesti teman-teman siapkan. Yang kedua, teman-teman harus mengisi NIK. Yang ketiga, teman-teman harus mengisi nama lengkap. Selanjutnya, mengisi tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, email, nomor HP, anak berapa, penghasilan pribadi ini berapa. Kalau misalkan teman-teman punya penghasilan, termasuk alamat. Alamat ini harus sesuai dengan KTP. Ya, itu seputar mengenai tentang identitas diri ya. Itu dan nanti kalau misalkan teman-teman udah menyiapkan, teman-teman langsung scan aja
bentuk kartu KK ini ke dalam bentuk PDF, termasuk upload foto juga ya, upload foto dan upload surat pengganti KTP kalau misalkan teman-teman tidak punya KTP. Kita klik selanjutnya ya tadi ya, identitas diri. Nah, identitas diri tadi sudah saya sampaikan, dan ini beasiswa tujuan. Nah, beasiswa tujuan, mohon maaf tadi salah ya, tadi identitas diri, sekarang beasiswa tujuan. Nah, beasiswa tujuan ini teman-teman ini tujuannya apa? D3, D4, S1, S2 atau S3. Nah, jadi pilih ya, tergantung teman-teman posnya kuliah di mana, ngambil D3, D4, S1, S2 atau S3. Dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga ini harus sudah terdaftar dan melakukan kerjasama dengan provinsi perihal Jabar Future Leader Scholarship. Jadi langsung klik aja ya, pilih sesuai dengan perguruan tinggi teman-teman. Dan status mahasiswa tadi ya saya sudah sampaikan, ada yang baru ini semester 1, aktif atau ongoing. Jadi aktif atau ongoing ini sekitar semester 2, semester 3, semester 4 sampai semester 5 dan semester 6. Gitu. Kalau semester 7 kalau nggak salah ini sudah tidak bisa ya. Terus jenis beasiswa, tadi ya jenis beasiswa, kalau misalkan teman-teman udah mengisi, ini ada 4 jenis beasiswa. Ada jenis beasiswa prestasi keagamaan, ada jenis beasiswa prestasi olahraga, ada jenis beasiswa prestasi bidang seni budaya, dan jenis beasiswa aktivis gitu. Program studi sesuai dengan jurusan yang teman-teman ambil, dan jangan lupa juga masukkan NPM atau NIM, nomor induk mahasiswa ya. Dan ini sudah tercantum biasanya di KTM, kartu tanda mahasiswa. Selanjutnya kita klik pendidikan terakhir. Nah, di pendidikan terakhir teman-teman harus memasukkan, kalau misalkan teman-teman pendidikan terakhirnya di SMA, teman-teman masukkan ya data SMA teman-teman. Data SMA teman-teman ini harus sesuai dengan asal teman-teman sekolah itu dari mana. Nah, jadi teman-teman harus memasukkannya, data pendukungnya ini ada ijazah, terus ada apa ya? Ada ini nih, ada nama sekolah, status sekolah itu apa, jurusan apa, pas waktu sekolah, tahun lulusan tahun berapa, nilai USBN teman-teman berapa, upload ijazah halaman depan dan upload ijazah halaman belakang. Kalau misalkan teman-teman udah mengisi ini, langsung save. Jangan lupa ya, tiap-tiap ngeklik bagian-bagian ini atau bagian-bagian ini teman-teman harus langsung save. Yang keempat, potensi diri. Nah, potensi diri ini beragam. Ada prestasi. Prestasi ini ya baik akademik maupun non akademik. Jadi teman-teman harus memasukkan ya prestasi apa yang pernah teman-teman prestasi apa yang pernah teman-teman raih. Jenis prestasi juga ada di sini, penyelenggaranya siapa, tingkatnya apa, bisa kabupaten, bisa provinsi atau nasional. Nama prestasinya apa, peringkat berapa, masukkan tahun, jangan lupa upload sertifikat prestasinya. Dan itu ya, termasuk ini nih, pengalaman organisasi. Kalau misalkan teman-teman pernah aktif dalam organisasi, teman-teman harus memasukkan juga nama organisasinya apa, jabatan di organisasinya apa, tahun masuk dalam organisasinya apa, status teman-teman dalam organisasinya itu sebagai apa, dan upload juga rekomendasi dari organisasi tersebut. Karena ini sebagai bukti penguat, tentunya dalam bentuk PDF ya. Upload bahwasanya teman-teman pernah aktif dalam organisasi tersebut atau masih aktif dalam organisasi yang teman-teman ikuti. Terus pengalaman kerja, kalau misalkan teman-teman pernah bekerja atau magang ya, tinggal teman-teman isi aja. Kalau misalkan nggak pernah magang ya nggak apa-apa juga, nggak perlu diisi. Termasuk kayak ini, kalau misalkan teman-teman nggak pernah aktif di organisasi nggak apa-apa, nggak perlu juga diisi. Termasuk ini nih, kalau misalkan teman-teman pernah meraih beasiswa ya, teman-teman tinggal lampirkan saja nama beasiswanya apa, tahun menerimanya tahun berapa, tahun selesainya tahun berapa, statusnya sebagai apa. Di sini ada status alumnus, penerima atau pendaftar, biasanya penerima gitu ya. Dan langsung kita klik bagian kelima, persyaratan substantifnya ini apa gitu kan. Oke, ini karena memang loading, kita repeat ya. Nah ini nih, persyaratan substantif. Persyaratan substantif yang memang teman-teman harus siapkan ini. Yang pertama, teman-teman harus bisa membuat dokumenter perkenalan. Tentunya dicantumkan dalam channel YouTube teman-teman. Nanti link dari video yang telah diunggah ke YouTube teman-teman langsung save ya di sini. Linknya cantumkan di sini nih. Linknya cantumkan di sini.
Setelah itu teman-teman juga upload kurikulum fight, kurikulum mengenai tentang identitas diri teman-teman. Yaitu bebas ya, teman-teman bisa tampilannya mau seperti apa, tergantung teman-teman. Terus ada juga nih esai. Esai ini mesti diisi ya. Maksimal kalau nggak salah ini sekitar 2000 kata. Lebih banyak lebih bagus, termasuk ini nih judul-judulnya kan udah dapat nih 9 prioritas. Terus di lingkungan atau organisasi ya sesuaikan saja ya esainya. Jangan lupa pokoknya isi ya. Esai termasuk portofolio. Portofolio itu semacam kayak apa ya? Ya, portofolio ya banyaklah contoh-contoh portofolio ya di website-website juga teman-teman bisa buat atau teman-teman bisa sharingkan. Intinya portofolio ini pendukung dari ini nih, kurikulum fight atau CV. Nah, oke, langsung save aja kalau misalkan udah diisi dan selanjutnya dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukungnya apa saja nih? Ya, jadi ada dua dalam dokumen pendukung ini. Teman-teman bisa langsung download aja dokumen pendukung. Ada fakta integritas dan ada surat pernyataan bahwa teman-teman tidak pernah menerima beasiswa atau tidak sedang menerima beasiswa. Jadi langsung download, langsung isi ya. Atau bisa juga minta pernyataan ini ke kampusnya masing-masing langsung biar langsung ditandatangani oleh bidang kemahasiswaan atau oleh rektornya sendiri. Dan kalau misalkan teman-teman udah mengisi semua persyaratan-persyaratan yang ada pada bagan-bagan ini, teman-teman bisa langsung submit pendaftaran. Jadi kalau misalkan udah semua checklist hijau ya, nah kita submit ya. Nah jadi semua ini harus checklist hijau, jangan ada yang merah. Kalau misalkan yang merah artinya persyaratannya belum terisi. Jadi harus kayak gini nih, checklist hijau. Ya, kalau misalkan udah seperti itu ya teman-teman berhasil mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa gitu. Dan itu saja mungkin yang bisa saya share pada teman-teman perihal tentang pendaftaran beasiswa JFLS. Jadi ini diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jawa Barat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gak bayar, subscribe itu gratis. Pokoknya jangan lupa ya buat subscribe. Dan itu ya, sekian. Selamat berjumpa di lain waktu.